Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang ke sekolah sarapan dulu? Saya, Bu. Sarapan, Bu. Ya, siapa yang udah sarapan? Ayam Upin Ipin. Oh iya, siapa yang udah sarapan? Kalau nggak sarapan, nanti di sekolah sakit, lemes. Besok lagi yang belum sarapan ya. Iya, hari ini Ibu mulai dengan berdoa dulu. Coba Misna dipimpin temannya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Coba Ibu mau cek hari ini absen ya. Siapa temannya yang udah turun? Masuk semua, Bu. Oh iya, alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini masih semangat belajar? Semangat, Bu. Semangat dong ya, biar Semangat, Bu. semangat belajar. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ajarin tepuk semangat. Ada yang sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa. Coba ya, kita coba ya, tepuk semangat. Ibu contohkan bareng-bareng ditirukan ya. Tepuk semangat. 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 Iya, sudah semangat belum? Semangat. Sudah, Bu. Semangat. Hari ini Ibu mau tanya ya. Kemarin sebelumnya kita kan sudah pernah belajar bangun apa ya yang sebelumnya yang pernah kita pelajari itu bangun apa nak? Balok pernah belajar bangun balok? Sudah, Bu. Pernah, Bu. Ruang segi. Bangun ruang. Bangun ruang, Ya, Bu. bangun ruang. Sekarang Ibu tanya, bangun balok sama kubus itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang, Bu. Bangun ruang, Bu. Bangun ruang. Nah, apa yang bedanya bangun balok sama bangun ruang? Ibu hari ini bawa alat peraganya seperti ini Bu angkat ya. Seperti ini Ibu bawa ada jenis-jenis yang kalian sebutkan tadi. Ada balok, ada kubus, terus ada ini namanya apa nak ini? Tabung. Apa ini? Tabung. Kalau yang kayak ini mau apa? Rucut, Bu. Rucut. Kalau yang kayak gini? Limas. Limas. Kalau ini? Bola. Bola. Lingkaran. Mau tanya. Bola. Kalau kubus kemarin kubus itu memiliki ciri-ciri apa? Memiliki sudut yang 4, Bu. Iya, sudutnya 4. Terus sisinya ada berapa? Ini atas Ada 6 sisi. ada 6 sisi. 6. Terus rusuknya yang ininya ada berapa? 12, Bu. 12 pinter ya. S. Oh iya, hari ini kita akan belajar sifat-sifat bangun ruang. Sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi biar memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air terhadap bangsa. Bentar ya. Bentar, keliru Ibu masukannya. Oh iya ini.
Nah, kita menyanyikan dulu lagunya Garuda Pancasila. Sudah bisa menyanyikan belum? Diikuti ya nanti ya, Nak ya. Baik, Bu. Bila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia korban untukmu. Ya, kita lanjut ya. Tadi Garuda Pancasila ya. Sekarang kita lanjut. Coba kalian amati. Ini ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini ada yang sudah kalian tahu? belum kelihatan Bu gambarnya. Belum kelihatan. Ada Bu gambarnya. Itu enggak ada. Ini Ibu sudah share screen. Kenapa tidak muncul ya? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Belum Bu. Ibu keluar dulu. Bu, saya izin ke toilet dulu ya Bu. Oh iya. Oh iya, kalian kalau belajar bangun ruang, benda apa aja yang sudah kalian tahu tentang bangun ruang? Nah, Ada gelas, Bu. selain gelas apa lagi? Botol. Hah? Botol, ember. Terus apa lagi? Yang bentuknya Kardus, beda-beda. Yang kalau Kardus mie, Bu. apa? Bu. Kardus mie. Kardus mie. Terus lainnya lagi apa? Sepatu. Tempat makan, Piramida, Bu. Piramida. Yang di Ya, terus apa lagi? kopi, Bu. Bentuk kerucut. Iya. Selain itu ada lagi yang diketahui kalau di dalam kelas kita lihat apa ya yang sering kita lihat di dalam kelas tuh? Bentuk apa aja? Mari, Bu. Mari. Mari buku. Mari. Mari buku, Bu. Iya, lemari buku. Ya, itu termasuk contoh-contoh bangun ruang dan berbeda-beda yang ada di sekitar kita memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sekarang sudah tampak belum, Nak? Belum, Bu. Belum. Belum, tetap belum tampak. Belum, Bu. Ya, sebentar ya. Ibu tanya kalau kalian lihat bangun ruang. Kalian lihat bangun ruang itu seperti bala, sudah pernah lihat. Ciri-cirinya sudah tahu. Kalau bangun kubus sudah tahu juga. Sekarang kalau bangun kayak gelas tadi, namanya tabung. Ciri-cirinya apa, Nah? Ciri-ciri tabung. Selimutnya ya, Bu. Iya, selain ada selimut, selimut itu tingginya garis tegaknya ya. Terus kalau yang selain itu alasnya atau tutupnya itu termasuk ciri-cirinya atau bukan? Ciri-ciri itu termasuk sisi atau rusuknya ya? Hah? Ayo, siapa yang bisa? Kalau tabung itu ada diameternya, Kak, Bu. Iya, ada juga. Tabung memiliki diameter juga. Dari alasnya itu atau tutupnya ya. Oh iya, Bu. Terus selain itu apa, Nak? Kalau selain selain tabung apa, Nak? Muncul sudah, Bu, gambarnya. Selain tabung apa, Nak? Yang kamu tahu? Ini ada tabung. Tadi ada yang tanya ini selimut kan? Selimut itu tingginya. Terus ada lagi sebentar ya. Tadi Ibu belum sampaikan. Ini nanti Ibu akan menilai kalian tentang bisa menelaah sifat-sifat bangun ruang, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Membandingkan materi aja. Ya, terus menentukan bangun ruang, terus menyimpulkan sifat-sifat bangun ruang, menunjukkan unsur-unsur bangun ruang. Sekarang tujuannya nanti kalian akan mempelajari
mengamati alat peraga, terus melihat dari video tentang sifat-sifat bangun ruang, serta mengamati, membandingkan sifat-sifatnya. Setelah itu, kalian bisa menentukan mana bangun ruang, mana-mana contohnya. Selain itu, kalian bisa menyebutkan, berdiskusi sifat-sifat bangun ruang, mengelompokkan bangun ruang, dan mempresentasikan nanti dengan teman-temannya. Kemudian hasil akhirnya kalian bisa bikin produk sesuai bangun ruang. Nah, bangun ruang yang telah kalian pelajari tadi, salah satunya ini, ada yang tanya tadi, Bu, mana sih bangun ruang? Ada ini salah satu contohnya ya, ini namanya yang bilang piramid tadi. Piramid itu memiliki sisi. Sisinya ada berapa tadi kalau piramida sisinya? 1, 2, ya dihitung ada berapa kalau piramid? 5. Coba Ronani dihitung berapa? 5, Bu. Kalian tahu enggak? 5. 1 dihitung sama-sama ya. 2, 3, 4 dan yang bawah 5. Terus titik sudutnya ada berapa? Ini titik sudutnya ada berapa? 4, 5. 5, Bu. Ada 5. Titik sudutnya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rusuknya ada berapa rusuknya? 1. Ada berapa? Nur, ada berapa Nur rusuknya? 1, Bangun 2, 3, Dimas. 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu. 8 ya. 8. Kalau Ronani ada berapa? Ada 8, Bu. Rusuknya ada berapa? 8. 4, 5, 6, 7, 8. Iya, pinter. Seperti itu ya contoh-contoh sifat bangun ruang tadi. Ini ada ciri-ciri kubus. Balok. Balok itu mempunyai sifat, ini ada 12 rusuknya. Terus memiliki titik sudut 8 ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian amati video di sini, nanti kalian bisa mencari ciri-ciri bangun 4, ruang. 5 segi 5 bisa juga disebut bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, anak-anak, berikut adalah macam-macam bangun ruang. Yang pertama adalah limas. Limas atau kue tart. Nah, ini benda-benda contoh bangun ruang ya. Ada piramida, Ada 5. ada makanan, dan juga ada hadiah yang dibentuk seperti ada 5 segi Ini ya 5, tadi. 5 segi 4, 5 segi atau coklat ya, corong ada kelereng, Ini contoh-contoh bola, benda ya, berbentuk lampu, globe, ya, buah melon, kelengkeng, dan kubus. Ciri-ciri kubus antara lain. Keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah 5 segi 4. Ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi tegap berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya, seperti itu tadi ya ciri-ciri dari bangun ruang. Nah, tadi bangun ruang ini ada lagi bola. Bola itu tidak memiliki rusuk dan titik sudut, punyanya sisi lengkung. Terus yang ini prisma. Prisma itu memiliki sisi jumlahnya 5
5, 1, 2, 3 bentuknya persegi, yang 2 segitiga. Nah, terus yang memiliki rusuknya 9 titik. Rusuk tuh garis ini tadi ya. Sedangkan apalagi memiliki titik sudut nih ada 6. Nah, ini tadi kerucut. Kerucut itu memiliki ini namanya rusuk lengkung. Yang ini selimut. Yang ini sisinya. Sisi selimut sama lengkung. Bawahnya, alasnya ada 2 ya. Sudah. Kalau tabung tadi sudah ada punya 2 rusuk lingkaran, 2 atas bawah, sama sisi selimut 1 di kirinya. Tidak memiliki titik sudut, rusuknya ada 2, sisinya ada 3. Oke, sekarang kita lanjut membuat kelompok ya. Kelompoknya 1 Rohani, Misna, Sari, Selvi membentuk, ini namanya grup kubus. Yang kedua Siti Purna Yuliana, kelompok kerucut. Yang ketiga Margaret Nur Cahaya, Riani, Rusdiana, kelompok tabung. Ya, kalian nanti mengerjakan LKPD-nya ya, mengamati dari video tadi jenis-jenis, ciri-ciri ini nama bangun apa, berapa sisi tegaknya ini, terus jumlah sisinya berapa keseluruhannya, jumlah rusuknya berapa. Yang bawah tabung juga sama. Ya, lanjut. Sekarang kalian mulai bekerja ya dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Lanjut. Setelah kita selesaikan tadi, siapa yang mau presentasi? Coba, Ronani, dibaca hasilnya. Tadi. 1 aja, Prisma. Atau Risma tabung jenis boleh. Tabung. Ini namanya apa? tabung, Bu. Ya, terus banyak sisi tegaknya berapa? Sisi tegaknya. 1, 2, Bu. Ya, jumlah sisi keseluruhannya? Ada 3, Bu. Ya, 3. Jumlah rusuknya? Rusuk atas bawah. Ada 2 itu. Iya, iya baik, bagus. Lanjut ya. Apa ada yang menanggapi yang lain? Kita lanjut post test ya. Nanti kalian mengerjakan masing-masing anak satu-satu ya. Oke, lanjut. Hari ini kesimpulannya apa yang kalian pelajari tadi? Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh iya, lanjut. Hari ini refleksinya kalian belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Kalian bisa baca ini, tadi tabung itu memiliki sisi 3 dan titik sudut 1. Bola memiliki sisi lengkung saja. Prisma segitiga sisinya 8, 6 titik sudut, 9 rusuk. Kerucut mempunyai 3 sisi, 2 kerucut, 1 selimut, 1 rusuk. Ya, tidak titik sudutnya 1, 5 segi 4, sisi 4, titik 4 dan rusuknya 6. Ya, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Kita bernyanyi bersama ya tentang lagu daerah. Nih, siapa tahu? Wakul kembelengan, wakul Sekali dadu sarata, wakul lempang sekali dadu sarata. Iya, bagaimana belajar hari ini nak? Menyenangkan? menyenangkan, Bu. Apa yang menyenangkan nak? Belajar tentang bangun ruang, Bu. Ya. Selain itu, kalian jadi tahu apa? Jenis-jenis Sifat-sifatnya, Bu. jenis-jenis bangun ruang, sifat-sifatnya ya. Jadi bisa membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Apa kalian ingin ada yang ditanyakan dari pembelajaran tadi yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Ya.
Bu. Iya, dari bangun-bangun tadi ya, balok, kerucut, tabung, limas, prisma, gugus ya. Untuk hari ini, sebelum kita akhiri pelajaran, kalian belajar yang rajin, pelajari materi berikutnya, nanti mencari keliling dan volume bangun ruang ya. Kita pelajari lagi minggu depan. Sebelum kita akhiri, kalian satu selfie pimpin doa. Ayo teman-teman duduk siap. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Tetap belajar, semangat, jangan lupa bahagia ya anak-anak ya. Patuh pada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Retno ya. Bu Retno, Ibu kalau tampil di kamera itu jangan sampai kelihatan separuh ya Bu ya. Oh iya bro. Bu kelihatan separuh. Jadi apa namanya dari wajah itu hanya mata aja yang kelihatan. Oh iya. Jadi iya nanti ekspresinya kan tidak bisa terlihat gitu ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan betul karena memang kita ada di kamera gitu ya, sehingga anak-anak itu tahu gitu ya wajah gurunya ekspresinya seperti apa gitu ya. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu ya. Yang pas aja lah gitu, diperkirakan bahwa kita itu wajah kita itu utuh kelihatan gitu ya. Yang pertama, yang kedua, Bu Retno masih ragu-ragu memberikan penguatan, reinforcement ya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak itu memberikan jawaban itu langsung direspon gitu. Wah, hebat kamu, luar biasa kamu gitu ya. Bagus, baik gitu. Jadi bervariasi gitu ya. Jadi apa namanya itu reinforcement itu penting, penguatan karena itu memberikan apa namanya itu motivasi ya pada anak. Penghargaan. Reinforcement itu penghargaan ya dalam bentuk kata-kata atau bahkan tidak hanya kata-kata ya Bapak Ibu. Reinforcement itu bisa ada 4 macam jenisnya ya. Yang pertama kan verbal, berupa kata-kata itu ya, bagus, hebat, luar biasa. Apa namanya itu apa namanya ya, pokoknya kata-kata ya, bagus, hebat, luar biasa, lalu apalagi ya, mantap misalnya gitu ya. Tapi bisa juga bukan verbal tapi gestural namanya. Gestural itu gerakan badan gitu ya, gerakan badan, misalnya mengacungkan pol gitu kan, atau menganggukkan kepala gitu, itu gestural namanya ya. Lalu yang ketiga itu approximate. Approximate kalau untuk anak SD cocok, jadi mendekati ke anak gitu. Kalau di luring gitu ya, dia bisa luring, mendekati ke anak lalu menepuk baunya, mengelus rambutnya gitu ya, itu apa namanya approximate. Lalu yang terakhir itu token. Token itu memberikan reward gitu ya. Reward itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk ya pokoknya reward, hadiah lah gitu ya, angka gitu ya. Nah, nanti kalau kalian yang bisa menjawab, saya beri nilainya 100 nanti ya kalian gitu. Itu reward token gitu ya. Tapi juga bisa benda gitu ya. Misalnya nanti yang bisa menjawab dengan benar, nanti akan Ibu beri hadiah buku tulis misalnya gitu ya. Itu bisa. Jadi macam-macam, itu penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai ragu-ragu ya memberikan reinforcement. Lakukan dengan tangkas, dengan cepat gitu ya, karena itu anak akan merespon juga dengan kegembiraan. Yang tadi Bu Retno bilang kalian harus bahagia gitu kan. Jadi kalau kalian harus bahagia, ya ibunya sendiri nggak membuat mereka bahagia kan, repot gitu ya. Jadi begitu. Baik ya, persepsinya bagus, tadi sudah ditunjukkan benda-benda bangun ruang gitu ya. Dan apa itu sudah cukup memberikan gambaran, ada persepsi, tapi memang harus proporsional. Biasanya Bu Retno kalau kamera itu di belakangnya ada backgroundnya, itu gambarnya cenderung
kabur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai background, seperti saya pakai background, Bu Retno juga pakai background, itu memang gambar yang kita tunjukkan itu bisa kabur gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan alat peraga, sebaiknya memang tidak usah menggunakan background. Ya, itu ada teknik-teknik tersendiri. Ya, dari saya kira itu ya akan dilanjutkan oleh Bu Sri. Ya, silakan Bu Sri. Ya, baik. Terima kasih Prof atas waktunya dan untuk Ibu yang tadi sudah presentasi praktik teaching-nya. Baik, tadi sudah Bu Retno tadi sudah disampaikan dan diberikan penguatan oleh Prof Hardoko bahwa memang itu kembali kepada juga performa kita ya Bapak Ibu, yaitu bagaimana menjadi guru yang mempesona. Terus satu hal, prinsip yang harus kita pegang bersama adalah setiap anak adalah anak kita. Nah, sehingga kita melakukan pembelajaran atau penguatan atau apapun itu kita tuh maksimal. Wah, luar biasa anak ibu sayang. Kalau saya biasanya berhambur gitu ya kelas 1 gitu ya Bapak Ibu, dan itu kan berupa doa ya kalau menurut saya. Jadi kita anggap mereka adalah anak-anak kita. Sehingga kita ketika kita melakukan baik itu penguatan atau apresiasi itu betul-betul maksimal. Jadi tidak wah anak ibu hebat sekali hari ini. Akan lebih hebat lagi jika kalau presentasi suaranya lantang sayang. Ayo suaranya jadi kalimat-kalimat motivasi yang tentunya anak akan merasa lebih kita sayangi. Itu ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita pahamkan diri kita bersama bahwa itulah bahwa semua anak adalah anak kita gitu, sehingga kita melakukan apapun akan maksimal. Kemudian tadi sudah disampaikan Prof bahwa memang kan ada media atau bahan itu yang memang harus tetap diperhatikan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini kan menuju OTW guru profesional, jadi baik itu perangkatnya. Nah, otomatis ketika tayangan PPT-nya juga harus di mana dibuat yang bagus. Kalau yang berbasis sekarang yang lebih bagus kan menggunakan Canva gitu ya Bapak Ibu ya, harus berbasis digital lah karena kan tipeknya. Kemudian juga ketika peletakan dan lain sebagainya gitu ya harus bisa terakses dengan jelas. Nah, itu ya Bapak Ibu, karena tadi saya mendengar juga memang secara keseluruhan kan bagus sudah ya Bapak, untuk tahapan-tahapan karena sudah masukan-masukan, alhamdulillah Bapak Ibu kan sudah memperhatikan itu ya, semua tahapan tidak ada yang terlewatkan. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat uji kompre, nah kompre itu kan nanti Bapak Ibu di depan dosen saja. Nah, itu juga seperti ini dan tidak ada teman muridnya, jadi harus bagaimana menjiwai, seolah-olah kita kan mengajar di depan kelas profesional, ada atau tidak ada murid. Anggap di depan kita adalah murid gitu ya. Nah, itulah betul-betul itu yang kita samakan persepsi ya Bapak Ibu. Perangkatnya oke, kemudian performanya juga oke. Artinya dari keempat kompetensi guru itu betul-betul dikuasai. Pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Gitu ya Bapak Ibu ya. Salah satunya ketika tampil ya, tapi inner beauty-nya, ada aura positif yang keluar. Jadi kita adalah guru yang mempesona, pasti kan smile dulu dong, kemudian busana kita, kemudian sama anak itu responsif, kemudian terbuka, segera memberikan misalnya nanti ada temannya yang melakukan ulang, langsung kita respon, misalnya Bu diganggu sama Ronani, ya kenapa sayang, kita langsung sigap gitu ya, itu kan ada memang penilaian yang mempunyai keberbedaan yang sigap merespon dan membantu anak-anak yang memerlukan bantuan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk secara tahapan pembelajaran Bapak Ibu sudah lakukan semua. Tapi kan namanya kita menuju profesional ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukan mencari kelemahan, akan tetapi supaya Bapak Ibu ketika nanti betul-betul sudah kembali ke dunia masing-masing di sekolah mampu menunjukkan bahwa oh ternyata ada perubahan dong, ada mengalami transformasi gitu ya dari guru yang sebelum profesional ke profesional, sekarang ibu guruku lebih baik, lebih sayang, pembelajarannya bagus, medianya banyak, terus welcome gitu ya. Nah itu sih Bapak Ibu selebihnya sudah oke. Saya rasa demikian Prof yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri ya, bagus sekali tambahan masukan dari Bu Sri. Baik. Kita masih punya waktu ya, satu lagi nanti kalau misalnya masih ada waktu kita